Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang apapun kartu yang terbuka aja ya. Oke, ada both clock, soulmate, wedding ring, key on the ring, self-includence, indulgence, heart with a key. Oke, aku lihat di sini nampaknya harus ada yang kalian terima dengan situasi yang ada. Apapun situasi yang sekarang, kalian harus menerima bahwa kalau sekarang ini memang harus mengakhiri, harus pergi, harus move on ya. Kalian harus menyelesaikan atau mengakhiri masalah yang sempat terjadi di antara kamu dengan seseorang atau di dalam kehidupanmu. Mulailah untuk melangkah maju, tibalah pada tujuanmu ya. Apa yang selama ini tujuanmu belum kamu capai, maka capailah ya. Intinya apa yang sudah terjadi maka biarkanlah terjadi. Tutup semua masalah-masalah yang telah terjadi di masa lalu. Itu yang kamu butuhkan sekarang, menerima dengan legowo ya. Kemudian kamu memang butuh waktu untuk untuk melakukan sebuah siklus atau bahkan untuk sembuh dari rasa sakitmu atau stuckmu, dari kemunduranmu, dari lukamu ya. Memang butuh siklus dan butuh waktu untuk bisa sembuh dan melakukan kemajuan dalam hidupmu. Ada soulmate di sini, ada koneksi jiwa, ada kemitraan, ada perjanjian kontrak jiwa, ada pasangan hidup yang akan datang, atau bisa jadi ini akan ceritanya berhubungan dengan soulmate ya. Bahkan akan ada penyatuan atau pernikahan, koneksi jiwa, cinta abadi ya. Ada janji yang abadi akan terucap nanti ini, kamu akan bertemu dengan soulmate yang bisa kamu ajak untuk ke sebuah pernikahan. Ada key on the ring ya. Aku lihat di sini bisa jadi kamu memiliki banyak pilihan, kamu memiliki banyak keputusan yang harus kamu ambil, atau bahkan di sini kamu mungkin akan ikut serta dalam memilih ya, yang akan menjadi pasanganmu atau yang akan menikah denganmu. Oh ya, di sini ada one night stand. Hati-hati ya, ada cinta satu malam nih ya aku lihat ya. Entah kamu akan berdealing dengan seseorang yang pernah melakukan cinta satu malam, atau kamu yang akan melakukan cinta satu malam. Oke, hati-hati. Kemudian untuk saat ini fokuslah pada dirimu sendiri, hargai dirimu, saatnya untuk sembuh ya. Lakukan pekerjaanmu, hargai dirimu sendiri. Oke. Nah, bisa jadi juga one night stand, mungkin kamu pernah berdealing dengan seseorang yang pernah melakukan cinta satu malam ya. Entah ini memang kamu yang melakukannya, atau orang yang pernah berdealing dengan kamu yang pernah melakukan one night stand dengan seseorang. Nanti kita lihat cerita lengkapnya ya, akan seperti apa. Oke, setelah kamu nanti selesai dengan menyayangi dirimu sendiri, fokus dengan dirimu, pekerjaanmu ya, intinya udah mencintai dirimu sendiri, maka di sini kamu akan menyambut cinta bertemu dengan seseorang. Dia akan membuka hatimu, kalian akan bisa berkumpul bersama menjadi memiliki hubungan yang sempurna ya. Jadi yang terpenting adalah saat ini kamu fokus dulu dengan hidupmu ya. Kemungkinan saat ini kamu single ya. Jadi fokus aja dulu dengan hidupmu, karirmu, pencapaianmu, cita-citamu, tujuanmu,
cobalah untuk sembuh dari masa lalu, tutup semua masalah dari masa lalu, ya, melangkah maju. Itu. Maka di sini kamu akan ada masanya ke depan, atau mungkin saat ini bisa kamu sudah bertemu dengan seseorang yang akan menawarkan cinta, ya, bersama kamu. Oke. Jadi sebenarnya cerita ini tentang apa? Kalau aku lihat ini sebenarnya lebih ke menyemangati kamu, ya, menyemangati kamu dari luka dari masa lalu, ya, yang saat ini mungkin sudah berakhir hubungannya dengan seseorang, atau baru berakhir, atau sudah lama berakhir tapi sekarang kayak butuh untuk validasi, aku harus bagaimana, ya. Ya, kamu disuruh untuk fokus aja dulu dengan hidupmu, dengan karirmu, dengan keadaanmu, ya. Oke, selamat bagi kamu yang saat ini lagi lajang, ya. Aku lihat di sini ada indikasi bagus untuk percintaan dan hubungan barumu, ya, karena yang saat ini lagi lajang akan segera bertemu dengan orang yang tepat. Kamu akan segera bertemu dengan seseorang yang tepat untukmu. Kemungkinan dia ini orang yang ada memang di sekitar kamu, dan sekarang dia menganggap kamu lebih menarik, lebih tampan, atau lebih cantik, ya. Dan orang yang kamu minati sekarang, misalkan kamu lagi tertarik nih sama seseorang, itu sekarang memandang kamu dengan cara yang lebih baru, yang lebih mudah menerima kamu. Jadi mungkin selama ini kamu mungkin cinta sepihak, ya, kamu suka dengan seseorang tapi orang itu mah cuek sama kamu, gitu ya. Sekarang dia memandang kamu lebih keren, gitu, lebih menarik, seperti itu, ya. Dan kamu yang lagi jomblo, ya, lagi single, di sini kamu akan bertemu dengan seseorang yang tepat. Intinya, aku lihat di sini kamu disuruh untuk melakukan suatu inisiatif, ya, untuk memberitahu kepada siapa perasaan kamu ini yang kamu incar, gitu ya. Kalau misalkan di sini kamu memang sudah suka sama seseorang, cobalah untuk nyatakan perasaanmu, maka ya akan ada jawabannya. Kalau misalkan di sini kamu lagi jomblo, single, cobalah untuk melakukan pergerakan, ya, cari pergerakan. Aku lihat di sini mungkin kamu akan berjodoh dengan seseorang yang punya jarak cukup jauh. Bisa jadi orang yang kamu sukai ini orangnya jarak jauh, ya, atau LDR. Aku lihat di sini. Atau memang yang lagi single sekarang itu kamu akan bertemu dengan jodohmu itu LDR, ya. Entah nanti kamu bertemunya ketika kamu liburan kah, atau bisa jadi karena pekerjaan luar kota kah, seperti itu, ya. Karena kalau aku lihat di sini kayak akan ada seseorang yang berpindah dari kota ke kota kamu, ya, atau sebaliknya. Terus itu juga aku lihat di sini ceritanya akan membuahkan hasil nih, ya. Bahkan hubungan ini akan menemukan kabar baik dan kebahagiaan, ya, untuk masa depan kalian berdua, ya. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau misalkan kamu sudah tertarik dengan seseorang, orang itu akan memandang kamu sekarang, ya. Dan yang kedua adalah kalau misalkan saat ini kamu belum suka dengan siapapun, ya, kamu akan segera bertemu dengan seseorang yang yang cocok, yang tepat, gitu ya. Dan yang pasti mereka ini LDR sama kamu, jauh, cukup jauh tempatnya. Oke. Kalau aku lihat sosok dia ini orang yang kreatif dan emosional. Terus itu juga orang yang pintar sekali mengendalikan emosi dia. Terus itu juga orang yang siap berani menghadapi rintangan yang tidak terduga di dalam kehidupan dia. Dia bisa diandalkan, orangnya stabil, dewasa secara emosional.
Terus orang yang paling gak suka dengan drama-drama, dia paling menghindari drama ya, sehingga drama-drama itu tidak bisa mempengaruhi kehidupannya. Terus itu juga orangnya tenang, aku lihat selalu bersikap dengan kepala dingin. Dia seseorang yang lebih mungkin bisa menjaga kedewasaan dan emosional dia. Terus itu juga aku melihat di sini orang yang bertanggung jawab. Dia orang yang tenang, dia orang yang bijak, dia orang yang cerdas, terus itu dia orang yang jujur, orang yang apalagi ya, aku lihat di sini seorang pemimpin ya. Ya, seperti itulah ya, intinya seperti itu. Dia akan bisa menjadi seseorang pasangan atau sosok ayah yang luar biasa bagi kamu ya, bagi kamu dan keluarga kalian nantinya ya. Dia kalau misalkan seorang pria ya, dia akan menjadi sosok ayah yang luar biasa kalau aku lihat di sini. Terus itu juga aku melihat di sini apa ya, kamu akan merasakan kenyamanan secara emosional dengan dia. Tapi hati-hati, jangan suka melakukan pertengkaran walaupun sekecil apapun. Itu bisa mungkin harus bisa diminimalisir ya dengan dia, karena orang ini nggak suka drama-drama ya, orang ini nggak suka drama-drama. Terus itu juga aku melihat di sini kamu berpotensi memiliki hubungan dengan seseorang yang berdedikasi banget dalam hubungan atau setia ya, menarik, penuh dengan semangat, ramah, luar biasa deh aku lihat di sini ya. Dia pasangan yang penuh kasih sayang, dia bisa menjadi sosok ayah yang sangat berbakti dengan keluarganya gitu ya. Dia orang yang sudah banyak pengalaman hidup ya, dia sudah cukup stabil secara emosional, dia orang yang murah hati dengan waktu, dan orangnya itu besar hati ya, baiklah pokoknya. Oke, intinya seperti itu ciri-ciri orangnya. Page of Sword, hanya saja hati-hati ya, aku lihat di sini mungkin dia ini orang yang memainkan permainan pikiran. Jadi dia akan dia kan aku bilang tadi ya, orangnya dingin ya. Dia akan bersikap dingin atau tidak peduli terhadap kamu, sehingga akan membawa beban secara emosional di hubungan kalian sebelum ke dalam hubungan kalian yang karena di sini dia akan membawa beban secara emosional di hubungan kalian, sehingga akan menyebabkan konflik ya, yang membuat kamu akan merasa paranoid ya, akan merasa ketakutan. Jadi dia ini karena banyak pengalaman ya, jadi termasuk orang yang pintar dalam berpikir, sehingga dia akan melakukan suatu strategi gimana caranya akan mempermainkan pola pikirmu seperti itu, atau ya mempengaruhi pola pikirmu seperti itu ya, sehingga kamu akan terasa seperti paranoid atau seperti dikontrol oleh dia seperti itu ya. Hati-hati, hubungan ini akan membawa beban secara emosional sehingga menyebabkan konflik ya, dan rasa paranoid terhadap kamu kepada kamu seperti itu. Oke, kemudian ada Page of Cup, berarti dia punya sifat yang pendiam juga, orangnya agak pelin-pelan, orangnya kaku, canggungan ya. Jika kamu menunjukkan kebaikan yang dia butuhkan, dia mungkin akan merespon dengan baik dan mulai terbuka kepada kamu, dan itu secara bertahap ya. Aduh, kok aku rasa kayak ini energi orang lama ya. Mirip-mirip kayak energi orang lama nih, hati-hati ya. Hati-hati, energinya mirip-mirip sama orang lamamu. Aku lihat juga kadang dia juga seseorang yang sering
menunjukkan ketidakdewasaan secara emosional terhadap kamu, ya dibuktikan dengan sering emosian, meledak-ledak, ada rasa tidak aman juga, terus juga dia orang yang sangat kebingungan, bahkan tentang rasa kepercayaan diri juga tuh ya, kadang suka kayak ragu, bingung gitu, terus tentang keyakinan dia untuk bersama kamu atau memiliki hubungan jangka panjang itu juga masih mungkin akan ragu. Tapi ketika dia mulai kebingungan, ketika dia mulai ragu, aku lihat di sini mungkin kalian akan berkonflik gitu ya. Akhirnya di sini misalkan kalian diem-dieman atau ada situasi di hubungan di on off seperti itu ya. Hubungan di off gitu ya. Ketika kalian berpisah atau saling diem-dieman, saling menarik diri, aku lihat ada kesedihan dari si dia. Jadi kayak dia ngerasa berkesan banget sebenarnya sama kamu, hanya saja ada sifat dari Page of Swords dan Page of Cup ini yang membuat dia kayak akan terasa dingin menjalani hubungan dengan kamu, karena dia memang orangnya dingin gitu ya. Terus juga ketika dia berpisah dengan kamu, dia akan frustasi, dia akan ngerasa kayak seperti kayak ditolak, seperti kayak putus cinta, patah hati, seperti itu kalau misalkan dia berpisah sama kamu. Dan aku lihat bisa jadi kemungkinan kamu akan lebih sensitif atau lebih cerewet ketika dia datang, karena mungkin dia orangnya dingin sehingga kamu nggak betah gitu loh dengan kedinginannya dia ini atau kediamannya dia kan orangnya diem ya, pendiam. Jadi kalau dia terlalu diem, kamu akan lebih cerewet. Aku lihat di sini lebih sensitif terhadap dia. Oke, aku melihat memang saat ini kamu ingin memiliki hubungan yang hubungan yang baik-baik saja gitu ya. Maksudnya gini, kamu pengen punya hubungan dengan seseorang tuh yang sehat gitu loh. Dan aku lihat ketika saat ini kamu melajang ya, kamu akan ada di masa periode penyembuhan atau pemulihan setelah kamu membereskan dirimu dari hubungan yang toksik atau akhir dari proses berdukamu, atau kamu siap mengakhiri proses berdukamu ya saat kamu bersama orang lama. Setelah kamu putus dari dia, merasa kehilangan, kamu juga siap untuk move on lah intinya gitu ya. Aku lihat di sini. Nah, ketika kamu mulai move on, kamu mulai bahagia dengan dirimu sendiri, fokus dengan dirimu sendiri, aku lihat di sini rasa kepercayaan dirimu akan muncul ya, dan kamu juga akan bertemu dengan sosok nih Emperor. Jadi udah ada King of Cups, juga ada Emperor. Kamu akan bertemu dengan sosok yang berkepemimpinan. Bisa jadi mungkin memang dalam pekerjaannya dia seorang pemimpin, atau bisa jadi memang dia punya jiwa kepemimpinan. Hanya saja dia bukan orang yang gampang untuk mengutarakan perasaannya. Dia orang yang sulit untuk mengungkapkan perasaannya, sehingga di sini mengungkapkan perasaan dan emosinya ya, sehingga mungkin kamu akan merasa sulit untuk mengungkapkan kamu akan sulit untuk memahami tentang apa sih pola pikir dia, maunya dia ini gimana, kayak gitu ya. Akan sering terjadi kesalahpahaman ya, karena dia nggak terlalu terbuka sama kamu, seperti itu. Dia orang yang mungkin lebih tua dari kamu, dia orang yang sudah mapan, dia orang yang logika banget pemikirannya, dia orang yang rasional banget pemikirannya. Terus itu juga dia ini punya prinsip dalam memikirkan segala sesuatunya, dalam mengambil sebuah keputusan atau tindakan atau langkah itu dalam hubungan ya, dalam hubungan atau apapun deh, dalam apapun kalian itu harus bisa saling berpikir secara dengan kepala dingin ya. Kalian harus berpikir dengan kepala dingin. Jadi makanya kalau misalkan di sini kalian abis berantem gitu ya, dia nggak akan langsung mengambil satu keputusan. Mungkin dia akan menarik diri dari kamu dulu, karena dia butuh untuk tenang dulu, mendinginkan pikirannya, baru nanti dia akan mengambil suatu keputusan atau langkah gitu. Jadi memang pola pikir dia itu gitu.
kalau mau mengambil langkah atau keputusan itu memang harus dengan kepala dingin. Jadi dia nggak suka, bisa jadi mungkin selama ini kamu orangnya ceroboh ya, orangnya pengennya satset, orangnya pengen terburu-buru. Nah kalau dia nggak gitu, dia orang yang perlu berkepala dingin sebelum mengambil suatu langkah atau keputusan. Dia orang yang terstruktur ya, orang yang teratur seperti itu. Orang yang logika banget ya, seperti itulah ya. Itu ciri-ciri orang barumu ini. Memang kalau aku lihat sifatnya 11-12 dengan orang lama, hati-hati ya, antisipasi aja sih ini ya. Kalau memang kamu bisa menghandle dia, ya silahkan untuk dilanjutkan ya. Karena di sini yang terpenting adalah kamu cintai dirimu terlebih dahulu. Pesannya adalah kamu cintai dirimu terlebih dahulu, fokus aja dulu dengan hidupmu. Ketika orang ini datang, ketika kamu jalani, ya kalau kamu bisa menghandlenya, bisa serk ya lanjutin. Kalau enggak ya udah, nggak usah, jangan menyiksa dirimu ya. Oke. Apalagi nih, kira-kira kapan datangnya ya? Kemungkinan 1 bulan mendatang ya. Bulan apa tuh? September. Kemungkinan di bulan September itu ya, itu mungkin paling cepat gitu ya, kamu akan bertemu dengan seseorang yang baru. Maka dari itu untuk saat ini di bulan Agustus ini silakan fokuskan aja dulu dirimu ya, fokuskan saja dulu kebahagiaanmu ya. Stabilkan dulu kehidupanmu, apa yang perlu kamu perbaiki, apa yang perlu kamu capai dulu, seperti itu. Bahagiakan dirimu sendiri aja dulu, sembuh dulu dari masa lalu ya, move on dulu ya. Lanjutkan, pandang hidupmu ke depan, jangan melihat lagi yang ke belakang. Masalah apapun yang pernah terjadi di masa lalumu, tutup. Dah, itu aja. Nanti akan ada masanya kamu bertemu dengan sosok yang tepat. Gitu, dia orang baru kok. Ya, oke. Aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah ya, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Aries. Ini ada bulan yang berhubungan antara kamu dengan si orang baru ya. Ada Februari, Januari, Juli, Mei, Maret, April, Oktober, Agustus. Kemudian sionya bisa jadi sionya kamu atau sionya dia. Umur ini intinya entah siapa deh yang lebih tua, entah kamu atau entah dia, yang pasti adalah ada perbedaan umur ya. Ada yang di sini lebih tua umurnya. Entah kamu yang lebih tua, entah dia yang lebih tua gitu ya. Pokoknya nggak seumuran aku lihat. Untuk sionya ada ayam, ular, macan, kuda, babi, monyet, kambing, dan naga. Kemudian ada angka yang berhubungan antara kamu dan dia. 21, 16, 19, 7, 23, 1, 24, 34, 17, 9, 8, 14, 3, 10, 28, 2, 20. Oke. Entah kenapa instingku ada yang mengatakan begini. Kan tadi ada yang bilang ada seseorang, kamu itu suka sama seseorang. Terus aku bilang ada energi dari kok mirip-mirip sama orang lama ya. Hati-hati, siapa tahu ini beneran loh. Beneran ternyata orang yang kamu suka itu orang lama dan ternyata akan datang lagi di bulan September. Karena energinya mirip-mirip juga gitu kan. Bukan energinya, tapi ciri-cirinya. Kalau ciri-cirinya sama dengan orang lamamu, hati-hati, orang lamamu akan datang lagi. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kamu benar-benar lajang, tidak suka pada siapapun, kamu akan bertemu dengan orang baru.
Tapi kalau misalkan saat ini kamu suka dengan seseorang, hati-hati, ada dua kemungkinan, bisa jadi ini memang yang kamu suka orang baru, atau justru kamu ternyata masih memendam perasaanmu terhadap orang lama gitu, sehingga energi orang lama lah ciri-cirinya yang terbuka gitu ya. Situasikan aja yang terpenting. Untuk angka ini ada 21, 16, 19, 7, 23, 1, 24, 34, 17, 9, 8, 14, 3, 10, 28, 2, dan 20. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dan dia. Karena ini pembacaannya general ya, tidak difokuskan pada seseorang gitu ya. Jadi aku membacanya secara general ya, mengambil apa sih namanya ya, cerita besarnya gitu ya. Jadi antisipasi aja untuk kalian. L, Z, J, X, N, U, Q, E, D, R, W, A, Y, K, P, T, I, M, S, C, A, F, B, O, dan G. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.